Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali. Dan marilah kita mengawali hari ini dengan bersekutu bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya bila kita boleh melalui hari ini bersama dengan Tuhan. Terlebih dahulu mari kita akan satukan hati kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan, sebagai bentuk syukur kami, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama menaikkan pujian bagi Allah kita. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, yang melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Dengan segenap hati kita mau menyatakan, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, yang melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya, haleluya.
dan Engkau, Kau Allahku, sumber kekuatan. Kami kau terbang di atas segala persoalan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh. Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena kami boleh ada sampai hari ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Dan sebentar kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kami semuanya, kami siap untuk membuka hati dan telinga kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi di program Selamat Pagi Bapak. Masih dengan sukacita Natal, suasana Natal, biarlah itu melingkupi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita baca di Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Mari kita baca. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah di masa ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Waktu itu bangsa Israel melawan Allah, melawan Musa. Dan dengan murka Allah, maka dibuatlah ular tedung. Dan siapapun yang terpagut ular ini akan mati. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel mengakui dosanya, bangsa Israel meminta ampun kepada Allah dan Musa pun berdoa kepada Allah. Lalu Allah berkata kepada Musa, buatlah ular dari tembaga dan taruhlah dia di sebuah tiang. Ketika ada bangsa Israel yang terpagut oleh ular itu, dan ketika dia memandang ular tembaga ini, dia tidak akan mati. Bapak Ibu Saudara, hal yang sama ketika Kristus turun ke dunia ini untuk menjadi juru selamat kita. Pada bulan Desember ini kita akan sangat bersukacita, kita akan menerima sukacita yang berlimpah karena Sang Juru Selamat yang menyelamatkan kita, yang memberikan keselamatan, kepastian keselamatan untuk setiap kita telah lahir. Kita memperingatinya, kita merayakannya, kita bersorak-sorai dengan penuh sukacita, dengan penuh kemeriahan yang sungguh kita siapkan dari jauh-jauh hari Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimanakah seperti kita yang hari-hari ini dengan kehidupan kita, hari-hari ini dengan segala masalah dalam kehidupan kita, kita masih terfokus kepada Kristus. Seperti halnya orang Israel kala itu, bangsa Israel kala itu, yang dimana dengan murka Allah, maka Allah menurunkan, membuat ular tedung untuk bangsa Israel, siapapun yang terpagut pasti akan mati. Tapi ketika mereka meminta ampun, Allah juga berkata kepada Musa, siapapun yang melihat patung tembaga ular itu, dan mereka percaya, mereka tidak akan mati. Kita, orang percaya, kita umat manusia yang sebelumnya, sebelum Kristus turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kita, kita adalah umat orang-orang berdosa, yang sepantasnya kita mendapatkan maut, yang sepantasnya kita masuk neraka, yang kita adalah orang-orang berdosa. Tapi karena kasih Allah, kasih karunia Allah, sehingga Kristus diturunkan untuk menebus hidup setiap kita. Kita mendapatkan bahwa Kristus rela memberikan nyawanya untuk setiap kita, rela memberikan nyawanya untuk menebus setiap dosa kita, sehingga kita dilayakkan untuk menerima janji keselamatan.
Akankah kita terus percaya Bapak Ibu Saudara? Akankah kita akan terus yakin mempunyai iman percaya kepada Kristus? Di dalam setiap aspek kehidupan kita, di dalam setiap tuntutan dalam dunia ini, akankah kita percaya kepada Kristus? Seperti hanya bangsa Israel, yang dimana mereka dijanjikan akan tanah perjanjian, dan seperti itulah kita juga. Dalam satu fase kehidupan kita, kita diberi janji keselamatan, janji yang indah, dalam kita mempunyai iman percaya. Akankah kita akan terus teguh dalam iman percaya kita? Akankah kita terus mempunyai iman percaya yang kuat di dalam Kristus, memandang Kristus di dalam seluruh aspek kehidupan kita? Mari kita meresponi Juru Selamat yang lahir ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita meresponi Kristus yang sudah turun ke dunia ini. Mari kita meresponi visi misi yang sudah Kristus lakukan untuk menebus dosa setiap kita. Ketika kita tidak meresponi dengan baik, maka kita akan binasa. Tapi ketika kita meresponi dan kita menghidupi iman percaya kita, maka kita akan menerima hidup kekal. Seperti halnya yang sering kita baca ayat nas kita, Yohanes 3 ayat 16. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita seperti orang Israel yang dimana walaupun mereka sudah berbuat dosa, mereka meminta maaf dan mereka mau percaya ketika mereka terpagut oleh ular tedung, dan mereka melihat dan percaya kepada ular yang sudah dibuat Musa, tembaga yang ditaruh di atas tiang. Mereka mau percaya sehingga mereka tidak akan mati. Seperti hanya kita, di dalam kehidupan kita, di dalam semua aspek kehidupan kita, kita mau percaya, kita mau berfokus kepada Kristus, sehingga ketika kita berfokus kepada Kristus, janji keselamatan, iman percaya kita akan tetap kokoh, tetap teguh di dalam Kristus. Biarlah makna Natal, biarlah makna anugerah ini, supaya kita dapat meresponinya dengan baik, meresponinya dengan positif, sehingga di dalam kehidupan kita mampu berjalan bersama Kristus, kita mampu memaknai Juru Selamat ini dengan indah. Biarlah Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama memaknai Natal ini, lahirnya Sang Juru Selamat, dengan hal-hal yang indah, hal-hal janji keselamatan yang sudah Kristus berikan. Biarlah firman ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara, biarlah firman ini dapat menjadi sukacita tersendiri untuk Bapak Ibu Saudara di bulan yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan damai sejahtera, ketika kita memperingati Sang Juru Selamat itu lahir. Dan kita perlu ingat bahwa Dia lahir bukan untuk selama-lamanya di dunia, tapi Dia lahir untuk naik ke surga. Ketika visi misi yang sudah Kristus jalankan ini telah usai, yaitu mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus setiap kita dan melayakkan setiap kita, untuk menerima janji keselamatan, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, supaya biarlah Bapak Ibu Saudara hari-hari berikutnya kita mau meresponi hal yang baik, kita mau meresponi hal-hal yang positif ketika kita hanya terfokus kepada Kristus. Kita bisa berjalan bersama Kristus, kita bisa melewati hari-hari yang sulit, menjadi hari-hari yang indah, menjadi hari-hari yang penuh damai sejahtera, menjadi hari-hari yang penuh sukacita ketika kita berfokus kepada Kristus. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hari yang indah, hari yang penuh sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau meresponi bagaimana kami memaknai Sang Juru Selamat ini lahir. Bagaimana kami mau bersukacita karena Kristus, karena Yesus sendiri yang turun ke dunia menebus dosa setiap kami. Biarlah kami mau Tuhan terus berfokus kepada Kristus. Biarlah kami mau terus memandang Kristus sehingga kami dapat melalui segala aspek kehidupan kami dengan baik. Kami dapat melalui segala sesuatunya dengan baik, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, dan kami orang-orang percaya dapat menjadi terang di luar sana. Kami orang-orang percaya dapat menjadi teladan di luar sana. Kami orang-orang percaya mau tampil beda di luar sana ketika kami menghidupi karakter Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.